Wabarakatuh. Baik, Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Oke, gimana hari ini? Sehat semua ya? Oke, alhamdulillah. Ini kita berikan Indonesia Allah Ta'ala. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah kawan-kawan, seperti biasa, ada gorengan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut percayaan penting. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apakah sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita belajar, coba kalian rapikan terlebih dahulu meja dan kursinya. Mungkin ada yang belum beraturan. Untuk kesepakatan kelas hari ini, bagaimana maunya? Kesepakatan untuk kelompok, ya? Bolehkah menggunakan sambil mencari informasi? Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mengingatkan pelajaran minggu lalu, yaitu kita sudah belajar tentang ciri-ciri virus dan Replikasi virus. Oke, ciri-ciri virus dan replikasi virus. Ada yang masih ingat ciri-ciri virus? Oke, coba silakan Budi. Oke, tuh ada lagi. Silakan Tata. Virus hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron. Oke, virus hanya bisa dilihat dengan alat mikroskop elektron. Ada lagi? Ayo, silakan Fakih. Tidak tumbuh, hanya memiliki asam DNA atau RNA saja. Oke, tidak tumbuh dan hanya memiliki DNA dan RNA saja. Ada lagi? Ayo, Princess. Virus hanya dapat hidup pada sel inang yang hidup. Nah, virus hanya dapat hidup pada sel inang yang hidup. Oke, bagus sekali ya jawaban kalian. Berarti kalian masih ingat tentang pelajaran minggu lalu. Dan sekarang siapa yang masih ingat tentang replikasi virus? Ada dua jenis tahapan atau dua jenis siklus. Oke, siapa bisa ingat? Ayo silakan. Replikasi virus adalah suatu proses virus menghasilkan saluran di dalam sel inang yang terinfeksi. Replikasi virus terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah melakukan daur ulang antara lain yaitu dalam regenerasi, tahap regenerasi, tahap pelanjutan, yang kedua adalah daur eksperimen. Tahapan-tahapan daur eksperimen antara lain satu, tahap absorpsi dan penetrasi, dua, tahap penggabungan, tiga, tahap pembelahan, empat, tahap sintesis, lima, tahap kerasukan, enam, tahap. Oke, bagus sekali jawaban dari Ayu. Nah, jadi untuk ini apa virus itu, replikasi virus itu memiliki dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Ya, di materi selanjutnya, Ibu bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apa yang menyebabkan pandemi COVID-19? Kemudian apa nama virus COVID-19 itu dan dampaknya bagi kehidupan? Siapa yang bisa? Dan silakan Irena. Yang menyebabkan pandemi COVID-19 adalah virus. Nama virusnya adalah SARS-CoV-2 dan dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan adalah menimbulkan infeksi pada manusia dengan gejala seperti sesak napas, sakit kepala, sakit tenggorokan, batuk dan pilek. Oke, baik sekali ya jawaban dari Irena. Tepuk tangan dulu dong. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu lakukan pretest dulu ya untuk kalian ya. Oke, boleh buka handphonenya.
kode joinnya 240144. Silakan join. Oke, Fatan sudah join, dan Khalid sudah join juga. Desin, Rasya. Oke, kita mulai fisiknya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran biologi menggunakan model pembelajaran problem based learning tentang virus, peserta didik mampu menganalisis peranan virus yang menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan. Dan di sini nanti Ibu di dalam model pembelajaran problem based learning ini Ibu akan mengorientasikan permasalahan dengan menampilkan video atau menyajikan video tentang kejadian pandemi COVID-19. Setelah Ibu menampilkan video, boleh kalian bertanya. Paham ya? Setelah kalian bertanya, itu nanti pertanyaan kalian itu akan dijadikan rumusan masalah. Kemudian kalian akan berdiskusi. Setelah hasil diskusi itu akan dipresentasikan. Lalu untuk fase yang terakhir yaitu kita akan mengadakan analisis atau evaluasi dari hasil diskusi kalian itu. Ya, ini Ibu tampilkan dulu. Mikroskop inilah bentuk dari virus corona yang sudah menjangkiti 121.238 orang dan membunuh lebih dari 4.300 pasien di seluruh dunia. Data ini merupakan pencitraan yang dirilis Pusat Pengendali Penyakit di Amerika Serikat pada awal bulan ini. Virus ini sendiri disebut SARS-CoV-2. Sementara penyakit yang disebut penyakit virus corona 19 atau COVID-19 ini merupakan virus corona yang serupa dengan virus yang menyebabkan serangkaian penyakit mulai dari influenza hingga sindrom pernafasan akut atau yang dulu disebut SARS. 50.000 partikel virus ini bisa menembus lubang jarum kecil permukaan virus, dipenuhi dengan duri-duri protein yang berwarna merah ini, yang kemudian menjadi fokus para ilmuwan untuk bisa menciptakan vaksin dari sini. Jika para peneliti kemudian berhasil menemukan vaksin yang membuat tubuh manusia mudah mengenali virus corona dan menghancurkannya, maka penyakit ini akan mudah dikalahkan dalam waktu singkat. Semoga saja. Sejauh ini penderita yang sembuh mencapai 66.908 orang. Sementara kasus yang masih aktif ada 49.952 pasien di seluruh dunia dengan kondisi ringan 88% dan kondisi serius maupun yang kritis 12%.
setelah kalian menyaksikan dan menyimak video yang telah Ibu sajikan tadi, mungkin ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Oke, Jessica, apa? Memberikan kebahagiaan bagi kehidupan dan kehidupan kita. Oke, baik. Terima kasih ya, Jessica. Maka virus hanya menyebabkan kerugian bagi kehidupan. Ada lagi? Apakah virus hanya bisa jika meningkat pada inap? Apakah virus hanya bisa hidup jika menempel pada inang? Ada lagi pertanyaan? Ayo, apa? Bagaimana virus bisa memasuki tubuh manusia? Oke, bagaimana virus bisa masuk ke tubuh manusia? Bagaimana virus bisa masuk ke tubuh manusia? Ada lagi? Oke. Bagaimana virus corona menular kepada orang lain ya? Menular kepada orang lain. Nah, dari 4 pertanyaan ini kalian jadikan rumusan masalah. Nanti kalian tulis atau kerjakan di LKPD yang nanti Ibu bagikan kepada kalian. Paham ya? Ini sudah duduk di kelompoknya yang kemarin ya? Iya. Sudah sesuai dengan kelompok masing-masing? Sudah. Oke, kalau sudah sesuai, boleh kita mulai belajarnya untuk berdiskusi. Membagikan LKPD ya. Tuliskan rumusan masalah yang pada bacaan itu. Oke ya, perhatikan dulu anak-anak. Di RKPD itu ada langkah pengerjaannya atau langkah kerjanya. Itu kalian baca, kalian literasi, kalian pahami. Masalah ini kalian carikan penyelesaian masalahnya. Selama Ibu beri waktu 20 menit. Bisa ya? Oke, boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Nanti setelah kalian mengerjakan ini, kalian presentasi ke depan. Ya. Ya, masalahnya sudah dijawab. Nanti rumus masalahnya kamu takutkan di sini juga, ya? Nah,
Ya, ini penampilan dari kelompok 1. Mereka akan memaparkan hasil diskusi dari menyelesaikan masalah dari video yang kita tampilkan ya. Simak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya baik? Baik, alhamdulillah. Dengan di sini perkenalkan saya Jaka Saputra Raja Prasadewo. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1 yang membawakan pembahasan materi tentang peranan virus bagi kehidupan. Di sini saya bersama teman saya yang dimana di sini ada Olivia sebagai pemateri 1 dan Julika sebagai pemateri 2, Revina sebagai penjawab pertanyaan dan Restu sebagai perumusan masalah. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang peranan virus bagi kehidupan. Silakan. Satu soalnya ya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai keuntungan dari virus. Yang pertama yaitu untuk pembuatan vaksin, yang kedua digunakan untuk teknologi rekayasa genetika, yang ketiga digunakan untuk pemberantasan serangga dan hama, dan serta yang terakhir yaitu pengobatan secara biologis. Yang pertama yaitu pembuatan vaksin. Pembuatan vaksin pada umumnya menggunakan virus yang telah dimatikan atau dilemahkan terlebih dahulu. Seperti vaksin protein atau mRNA yang menggunakan protein khusus virus untuk mengkode antigen agar membentuk proses kekebalan tubuh. Yang kedua yaitu teknologi rekayasa genetika. Proses ini dilakukan dengan mengubah atau memodifikasi virus. Proses ini terjadi pada transgen, yaitu upaya memasukkan materi genetik ke dalam sel inang. Dan yang ketiga yaitu ada pemberantasan serangga hama. Beberapa virus hidup seperti parasit pada serangga, seperti Bacillus. Virus ini secara alami muncul menginduksi infeksi yang mematikan. Tingkat virulensinya sangat tinggi pada serangga hama perharian. Dan yang terakhir yaitu ada pengobatan secara biologis. Mekanismenya dengan membunuh atau mematikan bakteri, jamur, dan protozoa yang bersifat patogen. Selanjutnya adalah kerugian dari virus. Virus memiliki kerugian yang dapat menyerang manusia, hewan, atau tumbuhan. Contoh virus yang menginfeksi manusia adalah virus corona, cacar variola, dan influenza. Virus corona adalah virus yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang menular lewat mata, hidung, mulut, ataupun barang yang terkontaminasi oleh virus itu. Menurut WHO, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 kemarin tercatat ada sekitar 696 juta kasus dari virus ini. Selanjutnya adalah cacar variola. Cacar variola disebabkan oleh virus variola major atau variola minor. Cacar ini terjadi dengan kasus yang sangat sedikit. Menurut studi Smallpox in History, kasus ini terakhir terjadi pada tahun 1977 dengan sekitar 300 juta orang terpapar cacar ini. Selanjutnya adalah influenza. Virus cacar influenza disebabkan oleh influenza tipe A, B, dan C. Influenza tercatat dalam penelitian yang dilakukan oleh KOSNS pada tahun 2011 dengan jumlah kasus 4 juta per tahun di Indonesia. Posisi pertanyaan.
Ini saya akan menjawab rumusan-rumusan masalah pada video tadi. Soal pertama, apakah virus hanya dapat memberikan kerugian bagi kehidupan saja atau tidak? Jawabannya tidak. Virus juga dapat menguntungkan karena dapat kita manfaatkan untuk membuat antibodi dan memproduksi vaksin. Soal kedua, apakah virus hanya dapat hidup jika menempel pada inang? Jawabannya iya, karena pada saat menempel virus akan berkembang atau memproduksi replikasi pada inang. Soal ketiga, bagaimana virus bisa masuk ke tubuh manusia? Jawabannya yaitu melalui dari air liur yang keluar dari mulut orang ketika batuk atau bersin, yang kemudian melalui masuk ke tubuh yang di sekitarnya, yang melalui mata, hidung ataupun mulut. Soal keempat, bagaimana virus dapat menular pada orang lain? Jawabannya melalui air kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Baiklah, dari materi yang telah dijelaskan oleh pemateri 1 dan pemateri 2, saya di sini sebagai moderator akan membuka sesi pertanyaan. Barangkali ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sisyantia Ramadhani Bilkis, kelompok 6. Saya ingin mempertanyakan dari presentasi yang kalian presentasikan bahwa peranan virus menguntungkan, salah satunya pembuatan vaksin. Bagaimana peranan virus dalam bidang kedokteran? Terima kasih. Baik, di sini akan dijawab pertanyaan Cynthia oleh Regina. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia. Dari pertanyaan Cynthia, bagaimana peranan penting virus dalam dunia kedokteran? Jadi dalam dunia kedokteran, virus berperan penting, yaitu vaksin mengandung fragmen atau virus yang telah dilemahkan yang membantu tubuh manusia untuk membentuk respon kekebalan terhadap virus tersebut. Terima kasih. Apakah jawaban bisa terima? Diterima. Baiklah, terima kasih atas waktu teman-teman sekalian yang telah menyimak dan mendengarkan presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, dari beberapa kelompok yang telah maju memaparkan dari rumusan masalah pada materi yang telah kita sajikan tadi, bahwa peranan virus itu tidak hanya mengular, tapi juga merugikan bagi kehidupan. Apa saja sih keuntungan virus itu bagi kehidupan? Yaitu pertama, pembuatan vaksin, yang kedua yaitu pembuatan antitoksin, dan ketiga yaitu melemahkan bakteri patogen. Dan virus juga dapat merugikan bagi kehidupan. Misalnya itu adalah infeksi virus corona yang disebabkan oleh droplet atau tetesan kecil yang keluar dari penderita ketika dia bersin. Ada yang ingin ditanyakan dari materi ini? Tidak ada? Tidak ada. Oke anak-anak, dari materi yang sudah kita pelajari yaitu peranan virus bagi kehidupan, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Oke, Winda silakan. Kan virus bagi manusia ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Virus yang menguntungkan dapat dimanfaatkan untuk pembuatan vaksin, melemahkan bakteri, dan membuat antivaksin. Sedangkan virus yang merugikan dapat menyebabkan manusia, hewan, dan tumbuhan terserang penyakit. Oke, itulah kesimpulan materi kita hari ini. Nah, sekarang Ibu minta dong untuk perwakilan perasaan kalian setelah belajar hari ini. Oke, silakan Dwi. Saya merasa senang dan semangat belajar karena dalam proses pembelajaran ini terdapat kreatif dan progres. Dan dari segi pelajaran kami dapat memahami bahwa peranan virus tidak hanya merugikan manusia, namun juga dapat menguntungkan manusia. Oke, terima kasih ya. Nah, berarti kalian sudah memahami ya apa itu peranan virus bagi kehidupan. Ada yang merugikan dan ada juga yang menguntungkan. Kita lakukan proses ya. Silakan dibuka handphonenya. Lagi.
Ulang lagi ya, Nek. Kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan untuk join, itu kode joinnya 566665. Oke ya, sudah ya, mulai ya? Sudah? Sudah ya, kita mulai. Mulai ya. Tadi berakhir juga materi kita hari ini. Untuk materi di depan yaitu tentang upaya pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Ya, kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Dan ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.